Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Selamat datang di pelajaran tematik. Hari ini kita akan kembali belajar pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, tema 4, subtema 2, inti cerita dalam buku sastra. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang mengulas isi buku. Anak-anak sudah belajar bahwa mengulas isi buku ialah mengulas isi data buku, lalu cerita buku, isi dalam cerita tersebut, dan tokoh di cerita tersebut. Nah, hari ini Bu Roso akan mengulang sedikit tentang membahas bagaimana menemukan konflik dalam cerita. Karena kelihatannya kemarin anak-anak masih agak bingung ya tentang konflik dalam cerita. Jadi hari ini akan bahas sedikit tentang menemukan konflik dalam cerita atau permasalahan dalam cerita. Selain itu, hari ini kita juga akan membahas tentang menentukan pesan moral dari suatu cerita. Kita ulang sedikit ya anak-anak. Untuk menemukan isi cerita atau konflik dan permasalahan dalam suatu cerita, caranya ialah yang pertama, baca dan simak cerita dengan seksama. Lalu selanjutnya, cari paragraf atau bagian yang memuat permasalahan. Lalu carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Bagaimana kok permasalahan tersebut bisa muncul? Dan yang terakhir, setelah kita menemukan permasalahan, cari bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut. Carilah bagaimana tokoh-tokoh dalam cerita menyelesaikan permasalahannya. Nah, kita langsung ke contoh ya anak-anak. Berikut adalah contohnya berupa penggalan cerita mengenai Pak Kadir. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Sekarang untuk menemukan permasalahan atau konflik dari suatu cerita, yang pertama kita cari dulu paragraf yang menunjukkan permasalahan. Nah, paragraf yang menunjukkan permasalahan ternyata ada di paragraf kedua. Mana sih kalimat yang menunjukkan permasalahan? Kalimat yang menunjukkan permasalahan atau awal mula permasalahan adalah suatu ketika wabah hama menyerang sawah para petani. Nah, itu adalah awal mula permasalahan. Lalu selanjutnya kita cari kalimat yang menunjukkan penyelesaian permasalahan. Ternyata kalimat yang menunjukkan penyelesaian permasalahan adalah kalimat, namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Jadi penyelesaiannya adalah dengan bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Nah, begitu ya anak-anak. Dari cerita Pak Kadir tadi, kita sudah belajar menemukan konfliknya, yaitu wabah hama yang menyerang sawah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menemukan pesan moral dalam suatu cerita. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita. Yang pertama, membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran.
Lalu yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Nah, sekarang kita lihat penggalan cerita Pak Kadir tadi. Ternyata dari cerita Pak Kadir, kalimat yang menunjukkan pesan moral dalam cerita tersebut adalah kalimat, namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, selanjutnya dari kalimat yang menunjukkan pesan moral kita buat kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut itulah adalah pesan moral dari cerita. Kesimpulannya yaitu, apabila ada kesulitan yang menghadang, kita tidak boleh gampang menyerah dan tetap bersemangat. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa menentukan pesan moral dari suatu cerita. Anak-anak juga sudah bisa menemukan konflik atau permasalahan dari cerita. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini mampu membuat anak-anak lebih baik dalam memahami suatu bacaan atau cerita. Sekian dari Ibu Hafsah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.